Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Iman yang bertumbuh. Kita baca satu ayat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Daripadanya seluruh tubuh yang tersusun rapi dan menjadi satu kesatuannya oleh pelayanan semua, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan pada kesempatan ini bahwa mengikut Tuhan selama bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun ini bukan menjadi jaminan orang tersebut mengalami pertumbuhan rohani atau mencapai satu kedewasaan di dalam Tuhan. Tidak. Pertumbuhan rohani atau kedewasaan rohani seseorang ini akan terlihat dari buah yang dihasilkan orang tersebut. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-33 mengatakan bahwa jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bukti dari seseorang itu bertobat dan imannya bertumbuh di dalam Tuhan adalah buah yang dihasilkan orang tersebut di dalam mengikut Tuhan. Proses pertumbuhan rohani dapat dikatakan sehat, maju atau jalan di tempat. Sekali lagi saya katakan, ini akan terlihat dari buah keseharian orang tersebut. Saya juga mau katakan pada kesempatan ini bahwa bukti daripada iman seseorang itu bertumbuh di dalam Tuhan dan mencapai satu kedewasaan yang Tuhan kehendaki adalah ketaatan orang tersebut melakukan firman Tuhan. Ketaatan. Kalau saya gali, saya pelajari kitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Kejadian sampai Wahyu 66 kitab. Ada di sana banyak larangan, ada banyak di sana janji berkat, ada banyak di sana hal-hal yang harus kita turuti. Semuanya itu dirangkum menjadi satu. Firman Tuhan itu harus ditaati. Dan kita melihat orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan. Ini menandakan rohani mereka bertumbuh dan tidak jalan di tempat. Dan pada kesempatan ini juga saya mau mengatakan kepada kita semua, tidak ada pertumbuhan rohani tanpa membayar harga. Tanpa membayar harga. Harus ada pengorbanan, membayar harga.
kita berkaca kepada jemaat mula-mula, mereka mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Karena apa? Karena mereka mau membayar harga. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, jemaat mula-mula itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Sehati, sepikir, dan mereka berbagi, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga jumlah orang percaya pada saat itu dari hari ke hari ditambah-tambahkan. Ini bukti pertumbuhan. Bukti pertumbuhan. Iman yang bertumbuh maju atau rohani yang beranjak dewasa akan dibarengi dengan berkat yang mengikutinya. Semakin maju kerohanian kita, bertumbuh kerohanian kita, maka berkat itu pun semakin maju, berkat itu pun semakin bertumbuh dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita mengeraskan hati kita. Mengeraskan hati kita. Kita harus dengan rendah hati tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Inilah bukti kedewasaan rohani. Pertumbuhan iman itu bertumbuh dengan baik. Dan pertumbuhan iman seseorang menjadi dewasa juga ditandai dengan adanya perubahan hidup yang nyata. Perubahan hidup yang nyata bagaimana? Perubahan hidup yang nyata semakin hari semakin baik. Dan otomatis orang tersebut akan menjadi berkat. Bukan menjadi syak atau batu sandungan. Mari pada kesempatan ini kita membangun iman kita di dalam Tuhan, bertumbuh terus sampai pada satu kesempurnaan seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Saya percaya dalam perjalanan rohani ini ada kalanya memang masalah tekanan turun naik membuat iman ini kadang-kadang drop. Tetapi kita harus terus berusaha maju di dalam Tuhan. Maju di dalam pekerjaan Tuhan. Agar apa? Agar kita menjadi jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua supaya pengiringan kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Agar penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan janji berkat itu menjadi bagian kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.